Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih bahas Kau Subang. Bahas apa kita hari ini? Kita bahas tentang Arif ya teman-teman, mengenai OOJ juga. Ya, gue minum dulu bentar. Membahas Arif itu sangat menarik ya teman-teman. Kenapa menarik bang? Ya tentunya ya seperti harapan gue kemarin ya teman-teman di konten gue ada harapannya ya Arif ini bisa menggantikan gitu kan ya, menggantikan Pak Edi Sukarno untuk membongkar untuk OOJ ini gitu ya. Dan tentunya selain membongkar untuk OOJ ini, sama seperti halnya Pak Edi Sukarno membahas itu membongkar juga otomatis Bumi Narigi dan Abi kan, seperti itu ya. Itu otomatis seperti itu. Makanya ada harapan yang besar dari gua untuk Arif ya. Jujur aja kalau untuk Taryono gue nggak ada harapan besar sama sekali teman-teman. Entah kenapa feeling gue seperti itu, tapi feeling gue kalau untuk Arif ini harapan gue sangat besar ya teman-teman. Apa yang mau dibahas tentang Arif bang gitu ya? Di sini gue ada harapan ya. Harapan apa tuh bang? Harapan bagaimana jika atau apa yang terjadi gitu ya jika Arif ini kita atau dari YouTuber Subang itu ada yang mewawancarai Arif gitu ya, apakah bisa ataukah enggak gitu kan ya. Menurut gua itu sangat bagus ya teman-teman, kita melihat POV langsung dari Arif gitu. Karena apa? Karena di sini gua melihat dari awal penyidikan ya, soal Pak Mulyana, soal Arif ini dari awal itu pada saat penyidikan itu sudah terpecah teman-teman. Kenapa bisa gue katakan begitu gitu ya? Kenapa lu bisa bilang gitu bang? Karena gue lihat itu pada saat penyidikan Arif, Pak Mulyana itu seperti apa ya, seperti memisahkan diri gitu, tidak mau bersama pada saat penyidikan gitu ya, datang juga tidak bersama atau segala macam gitu kan ya, dan tidak mau bertemu seolah seperti itu. Sepertinya sudah ada renggang gitu pada hubungan Arif dan ayahnya gitu ya, sehingga apa, sehingga ini ada pembuktiannya atau klimaksnya itu ada di persidangan gitu teman-teman. Jadi tentunya beliau kalau sudah terlihat tidak ada yang namanya komunikasi sebelumnya gitu ya mengenai kesaksian, kan otomatis Pak Mulyana, Arif gitu karena sudah sangat tahu gitu apa yang mau ditanyakan oleh hakim, yaitu mengenai tanggal 19 tersebut, mengenai masuk ke TKP, mengambil kucing segala macam gitu kan ya, yang ditertawakan oleh hakim sebelumnya gitu kan ya, soal pengambilan kucing tersebut gitu. Di situ kalau misalkan ada kerjasama ya dari Arif, dari Pak Mul, otomatis mereka akan bersuara yang sama gitu. Dimana Pak Mul mengatakan tidak masuk ke dalam TKP, otomatis Arif juga sudah yang namanya di itu ya, sudah yang namanya dipersiapkan gitu kan ya. Nih Arif, nanti jangan ngomong ya kalau ayah itu masuk ke dalam TKP gitu, bilang aja enggak, kan seperti itu otomatis. Ya sederhana pemikiran kita seperti itu aja teman-teman. Otomatis jika tidak ada komunikasi antara Arif dan Pak Mulyana gitu kan ya di persidangan, otomatis hasilnya akan seperti itu teman-teman. Dimana Arif mencoba untuk jujur melawan dirinya sendiri untuk tidak berbohong kan, seperti itu, dan meninggalkan kejahatan apa yang terjadi karena dia tahu gitu kenyataannya seperti apa, karena beliau ada di TKP dan beliau sudah nyata-nyatanya ada pada saat Danu ditekan ya, diintimidasi oleh Taryono kan, seperti itu. Berarti dia tahu banyak kan, seperti itu. Nah harapan gue besar banget ya untuk Arif ini, semoga jika ada yang mewawancarai, luar biasa sih kalau menurut gue gitu ya. Misalkan wawancara terhadap Arif, ya gue nggak tahu ya Arif menggunakan pengacara atau enggak. Katanya kalau menggunakan pengacara ya harus izin ke pengacara dulu, tapi kalau misalkan enggak bisa langsung ke Arifnya misalkan kayak gitu, dan memberikan POV-nya gitu ya. Ya gue nggak tahu ya apakah bisa seperti itu atau enggak, apakah ada YouTuber yang mau untuk mewawancari Arif gitu ya. Ya harapan gue semoga aja ada ya, sehingga apa, sehingga kita juga bisa tahu POV dari Arif itu sendiri gitu ya, seperti apa pendapat beliau, apakah beliau akan menutupi atau enggak gitu. Setidaknya kalau misalkan beliau masih menutupi, kita juga kan tidak berhak untuk langsung gitu kan ya
membuka secara atau menembak secara terang-terangan Arif ini terlibat atau seperti apa gitu kan ya. Namun secara basic aja beliau yang diketahui apa gitu mengenai kasus ini, dan jika beliau ada pembelaan diri kan tentunya beliau bisa berkata sesuai apa yang beliau mau sampaikan gitu. Karena gue lihat di sini Arif ini apa ya, termasuk polisi yang masih menjaga marwah gitu kan ya. Karena apa? Karena di sini dia tidak mau mengikuti kejahatan tersebut sebenarnya, mungkin dalam hatinya gitu kan ya. Makanya di persidangan beliau ya jujur aja gitu mengungkapkan apa yang beliau mau katakan, walaupun itu akan menjerumuskan ayahnya sendiri bisa ke dalam jeruji besi kan kayak gitu. Karena di situ di persidangan sudah disumpah dan ayahnya di situ berbohong, dan semua netizen satu Indonesia tahu kalau Pak Mulyana itu berbohong kan seperti itu. Saksinya siapa? Saksinya ayah sendiri dan para OOJ yang masuk dalam ke TKP tersebut kan segitu. Semuanya itu ada banyak ya dari bawahan Taryono tersebut. Tinggal mereka mengakui atau enggak, seperti halnya Arif mengakui kan seperti itu. Di sini tentunya secara normalnya Arif secara manusiawi gitu kan ya akan mencoba untuk melindungi dirinya sendiri gitu kan ya. Sama halnya seperti Danu dulu gitu ya. Ada rasa ketakutan untuk mengungkapkan seperti itu, khawatir nanti seperti apa gitu kan ya, dirinya, keluarganya kan seperti itu. Sama halnya seperti Arif gitu. Khawatir dengan dirinya tentunya, khawatir dengan keluarganya gitu. Ya makanya sepertinya untuk Arif gitu ya. Ya kalau gua secara pribadi atau sebagai netizen pengawal Kota Subang, mungkin dari ini mewakili suara dari teman-teman semua juga. Ya mungkin kalau seandainya ya Arif mau jujur gitu kan ya, dan mau ada pelindungan dari pengacara gitu ya, mungkin menurut gue bisa ya untuk ke ATS Law Firm gitu, mengungkapkan semuanya gitu seperti halnya Danu gitu, agar OOJ ini bisa terungkap gitu, dari kasusnya terungkap, dari OOJ ini juga terungkap, dan akhirnya semuanya terungkap gitu lewat Arif ini gitu. Dan semoga jika Arif sebelumnya menangis dan segala macam, mungkin di sini ada jalannya gitu ya. Ya entah nanti Arif menggunakan pengacara siapa atau enggak menggunakan pengacara, atau memang Arif ini ada keinginan gitu kan ya, misalkan tergugah hatinya, saya mau mengungkap nih tapi saya misalnya tidak punya pengacara siapa yang bisa saya percaya gitu untuk mengungkap kasus ini. Jika memang Arif memiliki keinginan untuk mengungkap gitu kan ya, seperti halnya Danu, dan Arif meyakini bahwasanya apa yang dikatakan Danu itu benar, silakan, menurut gua sangat tepat untuk ke ATS Law Firm gitu. Karena di sini sama satu tujuannya. ATS Law Firm tentu ingin kliennya jujur, namun tetap akan membela hak-haknya gitu, seperti halnya Danu gitu. Dan di sini tentunya Arif tidak perlu khawatir karena hak-haknya tentunya akan tetap didapatkan gitu. Sebagai seorang pengacara tentunya ATS Law Firm sangat profesional untuk hal tersebut gitu. Ya gue sangat yakin ya untuk hal ini pasti si Arif ini kondisinya sangat khawatir banget gitu. Psikisnya juga pasti kena, yang namanya seorang aparat dipanggil oleh propam dan segala macam kan kayak gitu, otomatis ada penekanan di situ. Dikala Arif ini tidak ada pelindungan apapun gitu, itu otomatis akan was-was gitu tentang dirinya, tentang keluarganya gitu ya. Ya kalau harapan gue apa? Harapan gue adalah walaupun di sini Arif sekalipun ada keterlibatan gitu kan ya, minimal beliau sudah mau ada itikat baik untuk mengungkap dan berakhir semoga ada keringan hukuman jika memang nanti dihukum sesuai porsinya kan kayak gitu. Sebenarnya seperti itu aja sih. Dan semoga jika Arif ke ATS Law Firm ya semoga ada pelindungan hukum, dan pada akhirnya kita berharap kasus ini bisa selesai gitu ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini teman-teman.